Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Keluaran 8 ayat 20-32. Judul renungan hari ini, terpisah dari kejahatan. Untuk pertama kalinya, Tuhan menetapkan perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Tulah lala tidak akan memengaruhi tanah tempat orang Israel tinggal. Tuhan membuat perbedaan antara umatnya dengan bukan umatnya. Hari ini, kita mungkin tidak hidup di daerah yang terpisah dari orang-orang yang tidak percaya. Namun kita dipanggil untuk terpisah dari dunia ini. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 16-18. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menyentuh apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saat kita mulai melihat wabah yang tersisa di Mesir, kita akan melihat Tuhan membuat perbedaan antara umatnya dan mereka yang telah berpaling darinya. Kita tidak selalu dapat berharap untuk lolos dari masalah hidup karena iman kita, tetapi kita akan mengalami masalah tersebut dengan cara berbeda karena hati kita terpisah dari dunia. Jadi apa artinya terpisah dari dunia? Bagaimana kita bekerja dan hidup di antara orang-orang yang tidak percaya, namun tetap terpisah dari mereka? Orang Israel hidup dalam komunitas yang berbeda dari tetangga mereka, Mesir. Mereka secara fisik dipisahkan oleh jarak. Sepanjang sejarah, banyak orang Yahudi telah menjaga jarak fisik dari dunia. Sebagian besar dari kita hidup dan bekerja sepenuhnya dikelilingi oleh dunia dan kejahatan yang disebarkannya. Tantangan untuk menjaga diri kita tetap terpisah adalah tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar dari kita. Bagaimana kita hidup di dunia tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia? Jagalah hati kita, jagalah pikiran kita, dan buatlah keputusan dengan sadar untuk tidak serupa dengan dunia. Kita perlu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang menghormati Tuhan, dan dengan sengaja memilih untuk menolak pemikiran dan hiburan yang mempromosikan atau membenarkan kehidupan yang berdosa. Pakaian kita akan mencerminkan kerendahan hati yang dipromosikan melalui firman Tuhan. Hubungan kita akan memproyeksikan kemurnian, bahkan tanpa sedikit pun ketidaklayakan. Kata-kata kita akan bersih dan terhormat. Akan ada perbedaan dalam hidup kita yang akan menarik orang kepada kita atau menyebabkan mereka marah terhadap kita. Kita akan diejek karena tidak inklusif. Iman kita bahkan akan dianggap berbahaya. Namun sama seperti Allah menyelamatkan bangsa Israel dari malapetaka yang paling parah, Allah akan menyelamatkan anak-anaknya dari pencobaan yang paling gelap. Jika kita menjaga diri kita terpisah dari godaan dunia, Tuhan akan datang membawa kita dari negeri ini sebelum kesengsaraan besar membawa penghakiman atas dunia. Mungkin kita tidak akan menjadi populer ketika kita hidup tidak menuruti dunia ini, tetapi dengan memisahkan diri bagi Tuhan, kita pasti akan memiliki hak istimewa di hadapannya. Jadi, jangan menyerah. Pegang terus harapan Anda, karena pada hari sangkakala Allah berbunyi, Yesus Kristus datang untuk memanggil para pengikutnya kepadanya. Anda akan melihat betapa berharganya hidup berbeda dengan dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.